Beralih ke informasi seorang pria paruh baya warga Bogor, Jawa Barat yang tega mencabuli anak kandungnya hingga berulang kali. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Warga desa Gunung Malang, Bogor, berinisial MR, tega mencabuli anak kandungnya yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Aksi bejat sang ayah terungkap saat putrinya menceritakan pada teman dekat sudah berulang kali ditiduri sang ayah. Ironisnya, aksi ini dilakukan saat ibu korban tengah pergi ke dokter untuk mengontrol kesehatan. Teman korban kemudian melapor pada polisi yang langsung diselidiki dan ditangkap. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya, pemirsa, dalam kasus kekerasan perempuan dan anak, para tersangka kerap bebas karena minimnya alat bukti. Belum lagi jika korban takut melapor. Nah, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan akan memberi angin segar bagi korban. Berikut dialog dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati. Kemudian kalau kita melihat di lapangan selama ini kan banyak sekali korban yang gagal dalam memperjuangkan kasusnya. Dan pelaku diputus bebas karena kurang bukti. Tapi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini telah membuka kemungkinan bahwa dengan kesaksian korban ditambah satu alat bukti sudah bisa menetapkan apakah suatu perbuatan sudah masuk ranah pidana. Ini sungguh memberikan energi tambahan bagi korban. Coba kita bayangkan Mbak Irma, bagaimana hancurnya hati korban ketika pelaku diputus bebas. Nah, itu akan berdampak pada reviktimisasi korban. Kemudian juga kita melihat angin segar daripada Undang-Undang TPKS ini, ya, bila pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, pengadilan segera menetapkan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan segera oleh pelaku kepada korban dan tidak perlu menunggu sampai dengan inkrah. Nah, pada intinya kami sampaikan tujuan daripada Undang-Undang TPKS ini dibentuk adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, kemudian juga melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual ini. Itu kalau kita mandat dari undang-undang ini kita melihat yang nanti kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sebagai koordinasi, kemudian yang melakukan mengeksekusi untuk pelatihan aparat penegak hukum ini akan dilakukan oleh Kementerian Kumham. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Pelatihan aparat penegak hukum, katakanlah salah satunya kepolisian, itu akan menjadi penting sehingga aparat penegak hukum itu punya perspektif korban, kemudian memberikan penanganan yang terbaik, kemudian punya responsif terhadap perempuan dan anak.